Di sore kali ini ya Bitcoin dikasih berkah bro, naik. Oke. Udah soal gue 3 bulan udah rada sedih sih liat portofolio 3 bulan rada sedih, tapi gue tau lo lebih sedih ya. Ya. Ethereum masih lebih sedih lagi. Kemana bro? Price action Bitcoin dulu. Kita mulai Bitcoin seperti biasa 87.259. Oke. Ya, kita langsung lihat ke satu chart Bitcoin dan spesifik bro. Saya pakai monthly time frame ya. Ini no context lah teman-teman. Mungkin nggak punya pemahaman yang dalam tentang chart atau whatever ya. Tapi kalau kita lihat chart ini ya there is no reason to be not bullish ya. Technically. Kita udah bahas tentang bottom ya Bitcoin waktu di 76.000 tuh ya. Buat teman-teman di dalam member Akademi Kripto dan ya dia udah bouncing ya 17% dari range low ya yang di dalam. Tapi kalau kita lihat ya sekarang kita pun minggu yang lalu juga bilang ke teman-teman bahwa this is a good time to buy. Kenapa ya? Ini monthly chartnya ada di 13 EMA 1. 2 kita juga visit bullish monthly order block yang mana ya kalau kita lihat lah ya, previously this might be happen again ya. Konsolidasi range yang mana ya membawa kita ke next leg up untuk Bitcoin. Karena kalau kita lihat di sini ya ini juga formasi yang sama ya, kita ngomongin ya bottoming formation lah ya. Dengan keadaan market saat ini tarif di pause, Cina dan juga Trump mulai ada titik nemu ya semoga yang mana ini akan membawa elemen positif ke crypto market dan harapannya diikuti dengan berbagai pergerakan altcoin yang lain. Ya. Dan kalau teman-teman lihat ya sekarang Bitcoin tuh menurut gua dia di posisi yang oke untuk mengalami dead cat bounce ya. Yes. Kita akan melihat mungkin dalam beberapa bulan ke depan ya bro ya untuk high tembus di 100.000 lagi. Yes. Dan menurut gue ada yang bilang tadi kan orang bilang beli emas pas sudah mahal. Betul. Emas menurut gue sekarang sudah mahal ya. Emas sudah mahal. Alternatifnya ya Bitcoin. Karena Ray Dalio kemarin baru bilang loh sistem moneter dunia itu sedang ada perubahan besar ya. Jadi orang mulai sadar nih akan percetakan uang ini nggak bisa begini terus loh, nggak bisa kayak Federal Reserve main cetak-cetak duit. Jadi negara-negara seperti Cina bilang oke, tidak mau, nggak mau USD, gue tapi maunya bukannya emas. narasi begitu udah sering banget digaungkan ya? Betul. Dan tapi sekarang itu baru terjadi pergeseran sistem moneter di mana kalau kita lihat tarik 20 tahun terakhir, emas itu outperform Warren Buffett bro. Jadi Berkshire itu kalah sama emas dalam 20 tahun terakhir. Dan ini kan menarik. Di mana aset yang orang bilang tuh nggak jadi apa-apa, tidak ada intrinsic value-nya, tidak ada rate of return-nya, tapi outperform Berkshire. Dan Berkshire ya outperform semua saham yang lain ya. Yes. Outperform semua yang lain, tapi di outperform sama emas. Gimana? Menurut lo apakah tesis Bitcoin ini sebagai store of value justru menguat karena hal ini? Gini, jadi mungkin kalau kita ngomong filosofinya Warren Buffett ya atau dengan para investor lain. Ya. Yang kita ngomong investor retro lah ya, yang lama. Itu mereka selalu melihat nilai intrinsik. Padahal kalau kita lihat ya faktor yang menyebabkan kenaikan di market itu juga supply and demand. Dan psikologis juga zaman sekarang. Dan juga atensi ya, dikali lagi kita ngomong dengan persepsi dan lain sebagainya. Kalau orang mempersepsikan Bitcoin itu sebagai emas kedua, itu ada chances dia juga akan menjadi emas yang kedua. Kalau semua orang percaya itu adalah emas yang kedua. Betul. Karena kan memang emas pun awalnya dulu yaitu kan dipersepsikan ya sebagai versi logam yang lebih uangnya Tuhan dibilangnya. Iya, karena kan tapi ya kalau kita kaji sama-sama secara fungsi dengan batu akik pun juga mirip kan sebenarnya. Iya. Tapi kenapa emas lebih valuable ya? Mungkin ada historinya ya, story-nya. Mungkin dipakai raja, dipakai oleh para pemuka agama. Sebenarnya simpelnya awalnya manusia suka dengan ini kan, dengan look-nya. Ya. Dengan tampaknya bahkan. Kalau itu pun sekarang mungkin orang merasa punya Bitcoin lebih keren ya dengan ada adopsi massal. Ya mungkin ya Bitcoin akan bisa menjadi emas kedua. Yang ini ngomongin tentang emas ya kalau kita lihat chartnya ya kita lihat lah ya potensi rejection di area 3.500 untuk emas dan mulai ada koreksi karena ya sempat ada di 1618 2.500 ya ada rejection tapi dia up only dan sepertinya ya technical wise dia masih akan ke 3.500 dan harga sekarang di 3.400. Jadi kita lihat lah ya $100 away ya dari potential next resistance dengan rejection. Bukan berarti ya itu area yang menjual karena sama sebenarnya tesisnya seperti emas dan juga Bitcoin.
Emas misalkan teman-teman beli perhiasan lah misalkan. Itu kan nggak berarti ketika teman-teman beli perhiasan terus teman-teman pakai ya, kemudian dia naik 10%, 2 minggu lagi kamu lepas perhiasannya, kamu jual kan. Iya, betul. Karena kamu membeli satu ya pasti tahu itu ada fungsinya ya. Terus juga nggak dalam waktu dekat juga kamu likuidasi asetnya. Betul. Karena kalau kita lihat Bitcoin ya sebagai suatu landscape aset yang sama, ya kita juga bisa ya memikirkan kalau oke, saya simpen ya, saya beli, saya simpen, dan juga saya pengen punya apresiasi nilai dalam jangka waktu yang panjang. Karena fiat juga nilainya itu always decreasing over time ya, dan gak ada jaminan juga Bitcoin akan terus naik, tapi satu hal yang pasti supply-nya itu tetap. Ya. Sementara fiat supply-nya akan terus bertambah. Gue sendiri pun gue justru tambah percaya akan tesis store of value ini karena gue kenal banyak sekali orang kaya yang bingung uang ditaruh di mana. Ya. Dan kalau kita lihat secara saham, orang kaya tuh nggak banyak yang tertarik dengan saham. Mereka bikin sahamnya, mereka bukan beli saham. Ya, orang kaya tuh nggak banyak bro yang suka belanja saham. Karena dia akan memperkaya orang lain. Dia memperkaya orang Dan lain. biasanya temennya juga yang Biasa temen yang punya perusahaannya. Iya. Dia pun beli biasa punya temennya. Tapi kebanyakan mereka bikin perusahaan sendiri, di TBK-in atau di backdoor listing. Mereka jadi kaya karena sahamnya, karena itu perusahaan mereka. Ya. Kayak misalnya kita punya perusahaan nih, misalnya exchange kita nanti IPO, ya kan begitu formatnya. Bukan kayak kita beli kayak Coinbase, enggak. Kita nggak tertarik untuk beli sahamnya Coinbase. Kenapa? Karena brand Anchor udah naik 100 kali, Ya. 100.000 kali valuasinya. Nggak mau. Karena kita kan suka from zero to hero. Iya, sukanya from zero to hero. Kita nggak suka cuman nebeng pas sudah di atas gitu. Ya, atau memperkaya orang lain juga. Atau memperkaya orang lain. Kita sukanya memperkaya diri sendiri ya. Jadi buat teman-teman yang nanya, banyak yang nanya bro tadi, gimana exchange-nya? Menurut kita itu adalah salah satu infrastruktur play. Ya. Kita kan sebagai fund di Ronald Capital, kita harus punya banyak kan. Kita harus punya infrastruktur play-nya, kita punya liquid play juga ya, kayak mostly di Bitcoin. Kita ada strategi juga trading kalau misalnya mispricing di altcoin. Ya apapun itu intinya cuma satu kan ujungnya. Ya. Ujung-ujungnya duit, UUD kan. Ujung-ujungnya cuma duit untuk kita. Jadi ya kita di sana ada investor yang signifikan ya bro ya. Yes. Jadi kita masuk secara signifikan dan kita juga punya partner ya yang besar-besar yang nggak perlu di-share lah, kalian bisa tahu lah siapa partnernya dalam exchange ini. Ya. Dan kita orang yang fokus ya bro ya. Jadi kita rasa ini juga, kan ada yang nanya kenapa akhirnya kita bikin. Kita nggak mau, masa kita main kartu tapi di tempat orang lain yang mereka bisa lihat kartunya apa. Jawabannya itu, kita nggak mau buka kartu ya. Kalau kita trade di exchange luar, mereka bisa buka dong posisinya di mana, liquidation price-nya di mana. Benar. Nggak seru dong, ya kan? Jadi jawabannya karena itu untuk mengakomodir kebutuhan pribadi kita. Gimana kalau dari lu bro? Ya. Karena lu kalau dipilih buka kartu atau buka baju, pilih mana bro? Buka baju. Nggak mau gue buka kartu. Iya. Kalau buka kartu bisa rugi. Soalnya kalau buka baju aman. Dia buka kartu atau buka baju, gue pilih buka baju. Jadi itu infrastruktur play, dan kedepannya misalnya saya ada kayak undervalued Bitcoin mining dengan energi nuklir gitu, kalau kita beli gitu. Kita nggak menutup, tapi kita fokus di kripto ya bro ya. Karena kita sudah bilang kita fokus kripto. Kalau ada bilang kenapa kripto ya terserah gua. Ya, karena emang fokus kripto. Iya, karena bapak lu jualan nasi goreng. Lu jual kripto. Ya. Dan emang gua fokusnya di sini, dan gua percaya kalau orang yang nggak percaya kripto ya gua coba lu transfer duit lu ke Amerika udah gitu aja deh, simple deh. Gue pengen lihat, gue todong lu transfer dalam 20 detik, ayo nyampe US. Buat yang bilang, kripto ini, goblok lu. Ya, goblok. Dan itu aset global bro, orang di India bisa beli Bitcoin, orang di Afrika bisa beli Bitcoin, orang di Nigeria bisa beli Bitcoin. Yes. Jadi, it's the best asset on the planet bro ya.